pesan saya itu tetap istiqomah. Jadi udah ada beberapa korwil yang saya datangi dan saya diminta untuk mengisi acara tausiah. Tema saya itu sama, bagaimana kita mempertahankan istiqomah itu. Karena istiqomah ini memang sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan beragama. Tanpa istiqomah hidup kita pasti kocar-kacir. Kadang iman juga yazid wa yankus. Yazidnya 2 langkah, yankusnya bisa 10 langkah itu. Karena ketidakadaan istiqomah gitu. Makanya dalam perjuangan syiar kita, sama-sama kita niatkan untuk kuat iman, ilmu dan amal ini. Satu sifat yang nggak boleh hilang atau luntur dalam jiwa kita adalah istiqamah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah konsisten. Kita memegang teguh, ya, mustaqim, lurus, ya, sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Kalau toh ada benturan, beda pendapat dan lain sebagainya, itu wajar, sesuatu yang wajar. Ya, tetapi ingat, jangan menjadi penyebab perpecahan melebar, ya, pertengkaran terjadi. Beda pendapat itu wajar, ya, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu melahirkan pertengkaran, permusuhan, apalagi perpecahan. Tentu itu sangat-sangat dilarang dalam ajaran kita. Allah pernah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, agar kita diperintahkan itu untuk memegang teguh, ya, semuanya. Ya, tali Allah kita pegang teguh itu. Dan jangan sekali-kali engkau bercerai-berai. Artinya melepas akhirnya cara berai. Kita harus tetap kokoh megang tali Allah itu. Apapun yang terjadi kita pegang. Kita masih beruntung, ya, hidup di Indonesia, hidup di yang mayoritas Muslim. Coba di negara-negara lain yang kita kenal, yang kita ketahui minoritas, yang tidak sedikit juga kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam mengamalkan hukum-hukum Islam. Ya. Kita harus bersyukur itu, apalagi di akhir zaman nanti. Nabi pernah mengingatkan kepada kita itu akhir zaman itu umat Islam itu yang memegang teguh ajaran Islam laksana memegang bara api. Ya. Panas, sakit, luka, wah itu luar biasa. Kalau dilepas bisa hilang keimanan kita. Jadi orang yang memegang teguh keimanan kepada Allah itu akhir zaman itu laksana dia memegang bara api. Makanya mumpung kita belum ada pada situasi itu, pertebal iman kita, ilmu kita. Ada satu fasilitas dakwah kita ikuti, ada fasilitas ta'lim kita ikuti. Kita belajar di situ. Karena ilmu itulah yang akan menuntun kita, ya, ke jalan Allah yang lurus. Tanpa ilmu nggak mungkin kita akan paham tentang ajaran ini. Agama Islam yang suci, yang mulia ini. Makanya jangan berhenti kita untuk selalu belajar dan belajar. Karena ilmu itu memiliki sifat cahaya. Al-ilmu nurun. Dia memiliki sifat cahaya. Kita bisa bayangkan seseorang yang hidup tanpa cahaya. Hidupnya hanya meraba-raba aja semuanya. Dia nggak akan tahu sesuatu yang ada di depannya dia itu. Apakah perjalanan ini menuju kebaikan atau bahkan sebaliknya menuju kehancuran dan jurang yang akan menenggelamkan dia. Karena apa? Hidup dalam kegelapan itu laksana hidup meraba-raba. Dalam gelap kan kita gitu tuh, meraba-raba. Nggak jelas semuanya. Tapi dengan kita berilmu, dengan kita paham tentang ajaran Islam, dia bisa menjadi cahaya kita, menjadi penerang antara yang hak dan yang batil. Kita tahu jadinya, oh ini yang benar. Oh ternyata jalan ini banyak lubangnya. Kalau yang sebelah sini lebih mulus, kita ikuti. Jadi kita paham. Bahkan sesuatu gangguan yang ada di depan pun kita bisa tahu karena ilmu tadi. Kita bisa lihat lubangnya ada di sebelah mana, batu ada di sebelah mana, sehingga kita mampu untuk menghindari itu semua. Kalau tanpa cahaya, apalah arti kehidupan kita? Sama seperti kita, umat Islam, tanpa ilmu, apalah arti keislaman kita?
Ya, ibadah kita tentu nggak akan sempurna. Kita nggak akan tahu halal dan haram, bagaimana tata cara sholat yang benar dan baik, apalagi sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Apa hal-hal yang membatalkan puasa, apa hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Itu semua kita bisa dapati dalam majlis-majlis ilmu. Seperti itu.